Hai semua, di video kali ini kami akan membahas bagaimana PT Pupuk Iskandar Muda menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam operasionalnya. Berdasarkan pedoman tahun 2021, kita akan melihat bagaimana PT PIM memastikan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab sosial yang kuat. Dari kebijakan keterbukaan informasi hingga program tanggung jawab sosial, kita akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan ini bekerja untuk memenuhi standar tata kelola yang baik. PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman ini dirancang untuk menciptakan standar tata kelola perusahaan yang konsisten dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholders. Prinsip-prinsip dasar GCG diterapkan oleh PT PIM mencakup sebagai berikut. Organ tata kelola perusahaan pada PT PIM terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemegang saham, yang kedua, Dewan Komisaris, dan yang ketiga, direksi. Berdasarkan hasil visit virtual yang kami lakukan, PT PIM sudah menerapkan tugas dan tanggung jawab dalam organ tata kelola perusahaannya. Beberapa mekanisme tata kelola perusahaan yang diterapkan PT PIM antara lain, yang pertama, pengambilan keputusan. Mekanisme pengambilan keputusan di PT PIM dilaksanakan sesuai ketentuan perusahaan dan dilakukan secara formal, baik melalui rapat maupun keputusan sirkuler. Setiap keputusan wajib dikomunikasikan ke organisasi di bawah direksi dalam waktu maksimal 7 hari setelah disahkannya. Yang kedua, keterbukaan informasi. PT PIM menerapkan kebijakan keterbukaan informasi sebagai bentuk transparansi di mana informasi penting tentang perusahaan disampaikan secara akurat, tepat waktu, dan setara. Saluran yang digunakan mencakup sebagai berikut: website perusahaan, laporan tahunan, serta media internal dan eksternal. PT PIM memiliki Satuan Pengawasan Intern atau SPI yang bertugas melakukan audit dan pengawasan berkala terhadap kegiatan operasional perusahaan. SPI memastikan adanya evaluasi risiko yang berkelanjutan serta pengadilan yang baik. Auditor eksternal juga ditunjuk oleh RUPS untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disajikan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan sistem ini, PT PIM berupaya menjaga akuntabilitas dan integritas informasi finansial. Mari kita menganalisis penerapan GCG di PT PIM. Yang pertama itu ada penyusunan GCG Kode. Salah satu langkah penting yang diambil PT PIM adalah penyusunan pedoman tata kelola perusahaan. GCG Kode ini menjadi acuan bagi seluruh organ perusahaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. GCG Kode juga mencakup praktik terbaik dan nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan sehingga dapat diimplementasikan secara konsisten. Selain itu, perusahaan ini juga mengadakan rapat umum pemegang saham yang diadakan secara berkala dan menjadi forum penting bagi pemegang saham untuk terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam RUPS ini, pemegang saham dapat memberikan suara, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan informasi terkini tentang kinerja perusahaan. Proses ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga menguatkan akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham. Selanjutnya kita lihat pengawasan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa direksi menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan memberikan nasihat strategis. Rapat Dewan Komisaris diadakan secara rutin untuk mengevaluasi kinerja dan memastikan penerapan prinsip GCG secara efektif pada perusahaan PT PIM. Selanjutnya, PT PIM juga mengadakan program pelatihan dan orientasi untuk anggota Dewan Komisaris dan direksi yang baru diangkat. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perusahaan, industri, dan prinsip-prinsip GCG. Dengan demikian, anggota dapat menjalankan fungsi mereka dengan lebih efektif dan berkomitmen terhadap penerapan GCG. Nah, dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita sudah paham nih bagaimana sih penerapan aspek-aspek atau elemen pada GCG, apakah sudah terimplementasikan pada perusahaan PT PIM tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah PT Pupuk Iskandar Muda telah menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dengan baik melalui transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang kuat. Perusahaan mampu menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan meningkatkan kinerjanya. Penerapan GCG yang konsisten tidak hanya mendukung keberlanjutan perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sampai sini saja penilaian virtual visit dari kelompok kami mengenai perusahaan PT PIM. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.